Islam. Dasar ajaran Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Secara umum berhubungan dengan tema politik Islam. Peran penting Islam salah satunya untuk menumbuhkan sikap dan perilaku atau akhlak yang baik dalam lingkup sosial dan politik. Islam dan ilmu politik merupakan dua kajian yang berhubungan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh agama dan juga tokoh politik yang memiliki kepentingan yang patut dicontoh. Dalam politik Islam ini juga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Teori politik Islam memunculkan teori khilafah atau imamah. Klaim atas keabsahan absolut atau sistem ini selalu menjadi asumsi oleh sebagian kecil golongan umat Islam. Contohnya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, terjadi krisis konstitusional untuk memilih pemimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW. Hal ini terjadi karena informasi yang ada hanya bersifat umum tentang bagaimana suatu masyarakat dibentuk dan kriteria pemimpin yang baik menurut Islam atau Nabi Muhammad SAW dikarenakan pertama, Al-Quran bukan kitab politik. Kedua, merupakan fakta sejarah atau sunatullah bahwa negara atau institusi politik dan organisasi yang dibentuk oleh manusia akan selalu bergerak dan mengalami perubahan. Al-Quran merupakan landasan dari politik Islam yang bersifat umum, meliputi nilai keadilan, nilai persamaan, dan fitrah kemerdekaan. Suatu negara bercorak Islam apabila negara tersebut dapat mengakulturasikan nilai-nilai di atas dan diatur dalam tatanan politik praktis. Islam dan wawasan politik. Karakteristik syariat Islam adalah keleluasaan cakupan dalam kehidupan, tidak hanya membahas hukum-hukum ibadah, akidah, dan akhlak, melainkan juga hukum muamalah. Al-Quran telah menegaskan bahwa, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, pemelihara alam semesta. Maksud ayat ini bahwa sholat di masjid, pedagang di pasar, atau persoalan jabatan presiden di parlemen merupakan suatu masalah yang sama pentingnya dan berjalan beriringan, bukan pendikotomian antara ibadah Islam dan kerja sekuler. Oleh karena itu, peran agama tidak dapat dipisahkan dari politik, sedangkan politik juga harus diisi oleh nilai moral dan agama. Rasulullah SAW pada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah menunjukkan visionernya Nabi dalam langkah politik demi mengemban perintah kerasulan, salah satunya dengan menciptakan masyarakat yang berkebudayaan tinggi dan menjadi entitas sosial politik berupa negara Madinah. Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi sebagai model bagi hubungan antara beragam agama dan negara itu sendiri dalam Islam. Secara umum, kerangka dasar pemikiran politik dalam Islam dapat dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis, terutama nas-nas yang membahas konsep bermusyawarah, berkeadilan, dan perjuangan melawan agresi. Contoh prinsip bermusyawarah dalam Islam. Prinsip ini merupakan idealisme sistem sosial politik yang mengedepankan egaliter dan demokrasi. Permasalahan selanjutnya adalah tentang bagaimana menjalankan sistem politik itu. Salah satunya adalah refleksi ke tauhid dan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan tumbuhnya sikap egaliter. Sikap ini akan terrealisasi menjadi sistem nilai apabila tidak adanya anggapan terhadap keunggulan ras, suku, bangsa, dan keturunan. Untuk itu, peran utama negara dalam Islam adalah sebagai instrumen bagi tegaknya aspek-aspek tersebut. Islam tidak memberikan detail gambaran sistem politik yang baku dan sistematis, karena Al-Quran hanya memberikan sumber etika dan sumber nilai universal yang dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Dengan berdasar pada kerangka etik Al-Quran, hijrahnya Nabi Muhammad menandai tidak hanya perubahan dramatik dalam pertumbuhan jumlah umat Islam dan pembentukan masyarakat politik di Madinah, tetapi juga peralihan yang signifikan dalam materi pokok misi beliau. Secara umum dapat disepakati bahwa periode Makkah, ajaran Islam lebih banyak berbicara persoalan moral
keagamaan dan tidak menyinggung persoalan hukum dan politik secara luas. Persoalan hukum dan sosial politik banyak disinggung ketika periode Makkah. Hal ini disebabkan karena pada periode Makkah, Al-Quran dan As-Sunnah harus memberikan respon terhadap kebutuhan sosial politik yang konkret di suatu komunitas. Salah satu tujuan penting hijrahnya Nabi ke Madinah adalah dalam rangka membangun otoritas politik yang sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Islam dan politik adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Keduanya terlibat pola hubungan yang saling bergantung. Dalam konteks negara Madinah, Nabi Muhammad berperan penting dalam pengembangan komunitas Muslim. Satu sisi Nabi menjadi pemimpin keagamaan, sisi lainnya sebagai koordinator. Persoalan-persoalan politik, administrasi, dan militer, semua dimensi kehidupan Nabi merupakan implementasi dari wahyu Allah. Nabi telah menunjukkan ketundukan yang kuat terhadap wahyu. Di sisi lain, beliau sangat fleksibel dalam menghadapi persoalan-persoalan baru. Kemampuannya untuk dapat menyesuaikan secara tepat adalah faktor pemersatu bagi komunitas Muslim. Islam memahami politik bukan hanya soal pemerintah saja, tetapi termasuk soal budaya politik yang jelas dan luas. Politik tidak semata-mata hanya masalah perjuangan mendapatkan kekuasaan, melainkan serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat. Bangunan politik semacam ini harus didasarkan pada kaidah fiqh tasyaruf al-imam manudahun bi al-maslahat, atau kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Islam, hukum, dan politik dalam konteks negara Indonesia. Tatanan hidup yang terkandung dalam Al-Quran sejatinya mengatur ketentuan-ketentuan perbuatan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga mengandung nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Manusia menurut Islam adalah hayawan natik atau makhluk berpikir. Hasil dari pikiran adalah kreativitas yang salah satu produknya adalah penggalian dan penyusunan aturan-aturan hukum. Sebagai makhluk beriman dan bertakwa, dalam rangka penggalian dan penetapan hukum yang bersumber pada manusia dan lingkungannya, manusia perlu selalu memperhatikan korelasi dan kesinambungan antara hukum tersebut dengan nilai-nilai Islam. Al-Quran sejatinya mengandung seperangkat tata nilai etika dan hukum bernegara, dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bentuk dan sistem pemerintahan suatu negara memang diserahkan kepada manusia agar lebih mudah dalam menetapkan dan mengaturnya. Seperangkat nilai dalam Islam tersebut berupa prinsip-prinsip yang elastis dan dapat diterapkan di tengah perbedaan kondisi dan situasi tempat, zaman, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan setiap umat di berbagai penjuru dunia ini pasti memiliki politik dan hukum-hukum spesifik yang sesuai dengan adat, tatanan kehidupan, dan tingkat kemajuan bangsa tersebut. Mendirikan negara sama halnya dengan mendirikan pemerintahan yang bertujuan ketaatan rakyatnya. Dalam politik Islam, hal ini yang kemudian menginisiasi munculnya gerakan modernis Islam yang oleh sebagian pakar disebut dengan ad-din wa ad-daulah, agama dan negara. Tokoh yang sepakat dengan istilah tersebut adalah Hasan al-Banna, Syed Qutb, Muhammad Rashid Ridha, Abu al-A'la al-Maududi, yang menyatakan bahwa Islam tidak mengenal kependetaan atau rahbaniyah atau kelembagaan gereja menyeluruh. Terkait dengan hukum dalam suatu negara, Islam mengajukan bahwa hukum itu tetap ada tanpa harus seseorang hidup berdampingan. Dalam realitas politik, Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila. Sehingga secara formal kelembagaan tidak memungkinkan bagi umat Islam untuk mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam tentang hukum, terutama dalam bentuknya yang resmi. Pancasila adalah religious nation state, yakni negara kebangsaan yang bukan negara agama berdasarkan agama tertentu, dan bukan negara sekuler, negara yang tak mengurusi agama sama sekali. Ada yang mengaitkan konsep ini sebagai negara teodemokrasi.
Pancasila merupakan dasar bagi agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia untuk tetap dijalankan dan hidup berdampingan satu sama lain. Umat Islam tidak perlu lagi berdebat apakah mereka itu kafir, zalim, atau fasik atas ketidakmampuannya memberlakukan hukum Islam. Karena umat Islam sudah terikat dan mengikatkan diri pada hukum nasional yang pemberlakuannya harus bersifat prosedural oleh rakyat, legislatif, terutama untuk hukum-hukum publik yang sumbernya merupakan aspirasi dari berbagai gagasan hukum masyarakat, hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk berpolitik. Setidaknya alasan-alasan realnya adalah: pertama, secara sosial manusia hidup di dalam organisasi yang bernama negara, dan secara individu manusia tidak mungkin terlepas dari politik. Kedua, Islam sebagai agama kafah atau sempurna berupa cakupan ajarannya untuk semua kehidupan, termasuk politik. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah mahdah, tetapi ia mengajarkan juga muamalah, dalam arti luas yang mencakup semua segi kehidupan, yang semuanya harus berujung pada pertanggungjawaban dalam kehidupan akhirat. Dan ketiga, Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Negara dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya akan membahas mengenai pengertian negara. Jadi menurut istilah negara dalam praktek di Indonesia juga mempunyai konotasi yang sama dengan istilah negeri, negara, negari, dan nagari. Negara dalam bahasa Indonesia mengandung dua pengertian. Pertama, organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan arah nasionalnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, negara Islam diartikan dalam dua pengertian, yakni negara Islam adalah negara yang mendasarkan pada ajaran atau nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah negara Islam adalah suatu organisasi yang berdaulat di dalam wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang ditaati oleh rakyat, di mana setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yaitu sistem khilafah, imamah, dan imaroh sebagai institusi politik Islam. Pertama, kata khalifah. Kata ini mengandung makna ganda. Di satu pihak, khalifah dipahami sebagai kepala negara dalam suatu pemerintahan atau kerajaan Islam yang pengertiannya sama dengan sultan. Di lain pihak, kata ini juga sering dimaknai sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Yang dimaksud dengan wakil Tuhan di muka bumi mengandung dua pengertian. Pertama, pengertian khalifah yang diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala negara. Kedua, fungsi manusia sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kata khalifah dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran terulang dua kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan Shad ayat 26. Secara linguistik terdapat dua bentuk plural atau jamak dari kata khalifah yang digunakan dalam Al-Quran. Pertama, kata kholaif yang terulang sebanyak 4 kali dalam surat Al-An'am ayat 165, Yunus ayat 14 dan 73, dan surat Al-Fatir ayat 39. Kedua, kata khulafa yang terulang sebanyak 2 kali, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 69 dan surat Al-Naml ayat 62. Menurut para mufasir, perbedaan bentuk kata tersebut masing-masing mempunyai konteks makna tersendiri. Sedangkan institusi politik sistem kekhalifahan disebut khilafah. Sementara istilah imam berarti pemimpin yang berasal dari akar kata AMM yang berarti berkehendak atau bermaksud. Sedangkan imamah berarti kekuasaan atau kekuatan yang ditaati atau diikuti. Dalam Al-Quran, kata imam dan aimah atau jamaah disebutkan dalam beberapa surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 124, Al-Anbiya ayat 73, Al-Taubah ayat 12, dan Al-Qasas ayat 41.
Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan kata imam yaitu setiap orang yang diikuti dan dijadikan teladan dalam urusan agama. Sedangkan kata amir biasanya diartikan yang memerintah. Sebutan orang amir berarti seorang yang memerintah, seseorang komandan militer dan seorang. Oke, poin kelima yaitu relasi Islam dan negara. Hubungan Islam dan negara menurut Nasaruddin Umar dalam ABD Muin 1954 terbagi atas 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, melainkan agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan termasuk kehidupan politik. Yang kedua, pendapat bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Yang ketiga yaitu adalah yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah Islam merupakan agama yang mengatur hal berkaitan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hal bersifat muamalah, yaitu hubungan antar manusia, termasuk di dalamnya berbicara tentang agama. Islam membagi komponen-komponen suatu negara antara lain. Yang pertama yaitu balad. Kata balad dalam Al-Quran dengan segala derivasinya terulang sebanyak 19 kali. Sebagian berkaitan dengan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam agar negeri yang ditempati menjadi negeri yang aman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Saba ayat 15. Sebagian lain berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan balad negeri. Quran Surat At-Tin ayat 3. Dan sebagian lagi berbicara tentang orang-orang kafir yang berbuat zalim di suatu negeri. Quran Surat Al-Fajr ayat 8. Dan lain sebagainya. Apapun konteks penyebutan kata balad atau baldah dalam Al-Quran, yang jelas semuanya bermuara pada pengertian bahwa kata balad atau baldah adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung, atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara. Yang kedua adalah syab. Dalam Al-Quran, kata syab disebut sekali dalam bentuk plural, yakni syurab, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pada mulanya kata tersebut bermakna cabang dan rumpun, sebab bangsa sesungguhnya merupakan suatu rumpun kelompok kaidah tertentu yang tinggal di wilayah tertentu. Suatu bangsa terbentuk biasanya karena ada unsur-unsur persamaan seperti asal-usul keturunan, sejarah, suku, ras, cita-cita, meraih masa depan. Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dengan mukadimahnya bahwa asal-usul negara bangsa adalah adanya kebersamaan dalam kelompok. Menurut Ibnu Khaldun, hal ini timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah ataupun karena pertalian klan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari civil society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai perangai dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Perangai tersebut didukung oleh mental akhlak karimah. Selanjutnya, yang kedua adalah term Al-Quran yang menunjuk arti masyarakat ideal. Ada beberapa term yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan arti masyarakat ideal. Antara lain, yang pertama, ummatan wahidah. Ummatan berarti kelompok manusia atau masyarakat, sedangkan wahidah adalah bentuk muannas dari kata wahid, yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali.
Di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Jadi umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa di mana mereka merupakan bagian. Kedua adalah umatan wasatan. Umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan, yang bermakna dasar pertengahan atau moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantarkan manusia berlaku adil. Yang ketiga adalah Khairu Ummah. Khairu Ummah berarti umat terbaik atau umat unggul atau masyarakat ideal. Hanya sekali saja disebut dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 10. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang mengemban tugas menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Khairu Ummah adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal, dan loyalitas pada kebenaran. Selanjutnya yang keempat adalah Baldatun Thayyibah. Istilah ini hanya terulang dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Sa'bah ayat 15. Dalam ayat tersebut diartikan dengan negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad. Secara bahasa, biasa diterjemahkan dengan tempat kumpulan manusia hidup. Baldatun thayyibatun berarti mengacu pada tempat, bukan sekumpulan orang. Selanjutnya yang ketiga, ciri khusus masyarakat ideal dalam Al-Quran. A. Adanya kemauan untuk hidup lebih baik. Kemampuan untuk hidup lebih baik merupakan suatu keharusan. Tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah nama Yastrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab. Untuk itu diperlukan beberapa syarat, diantaranya yang pertama, memiliki ilmu yang memadai, kedua, mempunyai moral yang tangguh, yang ketiga, kemampuan memilih dan strategi perjuangan, yang keempat, kemampuan berjihad, dan yang kelima, mempunyai organisasi yang rapi dan kuat. Berbuat jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Kita dapat berbuat jujur dan adil dalam masyarakat yang serba pluralistik ini sepanjang memiliki sifat dan sikap antara lain: 1. Hati yang bening dan tulus mencintai keadilan dan kejujuran sebagai salah satu kebenaran yang diamanatkan Allah kepada kita. 2. Melepaskan kepentingan tertanam yang lain kecuali hanya mencari keridhaan Allah semata. 3. Harus ada keberanian untuk melepaskan semua tradisi yang telah terbukti menyimpang dari kebenaran. Marhamah dan menabur kerahmatan. Masyarakat Madani adalah mereka yang para anggota masyarakatnya menjadi manusia yang marhamah, yaitu antara satu dan yang lain hidup dalam keadaan kasih sayang. Keadaan yang harus dihilangkan dalam masyarakat Madani Indonesia ke depan antaranya: 1. Egoistis, masih terus mengepung diri manusia. Yang kedua, ajaran agama sekedar label untuk memperoleh pengakuan lingkungan terhadap dirinya, tetapi tidak mau mengamalkan ajarannya. Yang ketiga, acuh dengan nasihat orang bijak. Yang keempat, enggan bergaul dengan orang saleh. Yang kelima, merasa tidak butuh dengan orang lain. Jadi, masyarakat Madani itu adalah mereka yang cinta pada kebaikan. Masyarakat Madani wajib menjadikan hidupnya sebagai marhamah dan terus menebar kerahmatan pada sesama. Sekian dari saya.